dari kelompok 6 mahasiswa Ilmu Administrasi Negara angkatan 2021 Fakultas Ilmu Sosial dan Psikologi Universitas Maritim Raja RI. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kedatangan kami ke sini ialah untuk melakukan riset penelitian mengenai metode governance dalam pengelolaan wilayah pesisir studi kasus di Dinas Kelautan Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sekarang kita sudah bersama narasumber kita, yaitu Bapak Aulia Rahman SPI MSI pada bidang kelautan, konservasi, dan kelautan. Pengawasan. Baik, langsung saja kita mulai pada pertanyaan pertama oleh Putri. Pertanyaan pertama itu, bagaimana sih bentuk kerjasama antara dinas kelautan itu dengan pihak lain seperti pemerintah pusat, swasta, masyarakat lokal dalam mengelola wilayah pesisir? Gitu. Oke, jadi kalau dengan pemerintah pusat, itu kan pemerintah provinsi itu sebetulnya wakil pemerintah pusat ya. Terus kalau dengan pihak swasta maupun masyarakat lokal, ya memang kita saat ini dalam pengelolaan pesisir kita dibantu oleh banyak stakeholder, kalau khususnya di bidang kelautan konservasi dan pengawasan. Kita juga kebetulan pengelola kawasan konservasi yang itu dalam pengelolaan kawasan konservasi mulai dari penyusunan kawasannya itu kita dibantu juga oleh pihak NGO dan masyarakat juga terlibat di situ, atau masyarakatnya, kemudian ada organisasi kemasyarakatan kayak ASI, kemudian NGO lokal maupun NGO. Terus dengan pemerintah pusat juga biasanya pemerintah pusat itu mereka membantu dalam perdagangan. NGO itu kan swasta. Ya. Itu siapa saja? Kalau kita bicara dalam kawasan konservasi itu kita dibantu sama Yayasan Ekologi, itu NGO lokal, terus juga kita dibantu oleh UNICEF Kolektif, sama Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Terus juga kita pernah kerjasama dengan Konservasi Indonesia atau CI. Terus juga dari pihak swasta lain kayak pengelola resort yang di Timora itu kayak Cipeda, Nikoi, dan juga mereka terlibat dalam pengelola ini yang terkait dengan kawasan mereka, tidak usaha mereka. Pertanyaan yang kedua, apakah ada jaringan atau forum yang terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir? Terus bagaimana bentuk koordinasinya? Forum ini maksudnya gimana nih? Forum resmi atau gimana? Kalau belum kita ada untuk menggunakan koordinasi itu. Kalau forum yang dimaksud itu kayak semisal mesti ada pertemuan sekian bulan sekali kayak gitu ya. Itu di pengawasan, kan kita bilang pengawasan juga, itu ada forum pengawasan yang kalau nggak salah mungkin sudah pernah berkali ya forum koordinasi. Terus juga kelompok perwakilan masyarakat itu kan kita juga berkali. Jadi ada forum. Selanjutnya, apakah terdapat perbedaan peran dan kontribusi antara aktor-aktor yang terlibat yang telah Bapak sebutkan tadi? Ada. Ini sesuai dengan ininya ya, pendidikan mereka juga sebetulnya. Kalau kayak Okmaswas itu kan mereka berperan dalam membantu dalam hal pengawasan. Nah, kalau ada kegiatan-kegiatan ilegal misalnya atau kegiatan-kegiatan yang merusak lingkungan laut, itu biasanya mereka toleransi kita, mereka melaporkan. Nanti dari pengawasan kita suruh cek laut. Terus juga kalau misalnya dengan LSM, ya mereka lebih banyak berperan dalam waktu kita nyusun kawasan sebelum penerapan, mereka support tim, tenaga ahli, kayak gitu, punya pendanaan juga. Nah, kemudian setelah kawasan ini jadi, mereka juga membantu dalam ini memberikan penyadaran kepada masyarakat. Dan kegiatan-kegiatan NGO itu kan juga kebetulan banyak NGO yang bekerja sama dengan itu, NGO yang fokus di lingkungan. Misalnya kita mengelola mangrove, kemudian juga ada yang fokus di rehabilitasi lamun,
biar ada yang fokus di kemudian masyarakat. Selanjutnya, bagaimana dampak penerapan metode governance dalam hasil pengelolaan wilayah pesisir seperti kualitas lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi? Oke, kalau kita bicara dampak network itu terhadap pengelolaan wilayah pesisir, sebetulnya kita nggak bisa melihat singkat kan, karena ini yang besar dan baru terlihat hasilnya apa aja. Karena memberikan pendidikan atau penyederhanaan kepada masyarakat, bahkan proses untuk penyederhanaan ini juga bisa selalu selesai. Proses yang bertanya. Walaupun begitu, pelan-pelan masyarakat yang kami perhatikan sejauh ini itu sebenarnya sudah timbul lah itu sedikit kesadaran untuk menjaga lingkungan. Yang paling nampak itu kayak masyarakat Pulau Mapur. Di Pulau Mapur ini sebetulnya pembinaan masyarakat itu sudah cukup lama dari tahun 2007 kayak sudah ada. Nah, sampai dengan hari ini masyarakat Mapur itu masih aktif Pulau Mapur. Ini dengan masyarakat di sana itu sekarang ini mereka sudah ada yang ikut melakukan konservasi terhadap penyu gitu. Jadi mereka rutin patroli pagi-pagi itu dari sarang Borneo, kemudian telurnya mereka amankan untuk ditegaskan, kemudian setelah proses ditegaskan. Kemudian kelompok masyarakat di Mapur itu juga mereka ini membentuk lembaga, membentuk lembaga. Apakah ini saya lupa penyanyi? Lembaga pengelolaan sumber daya lingkungan. Ya. Nah, jadi memang kalau dilihat sekarang kerusakan lingkungan masih ada gitu, karena kalau kita perhatikan di sekitar kita kan banyak kegiatan industri, kemudian kegiatan yang membuka lahan dari tapi kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan itu sudah timbul. Kemudian kalau bicara mengenai kesejahteraan masyarakatnya, kalau kami maksud saya di bidang ini kita nggak punya tools untuk mengukur peningkatan kesejahteraan. Kemudian juga pertumbuhan ekonomi apalagi mungkin kalau itu kaitannya dengan BPS ini. Tapi dengan terbentuknya kawasan konservasi di Bintan itu, masyarakat di Mapur mereka sudah terpikir untuk melakukan kegiatan wisata yang berbasis lingkungan gitu. Seperti kayak konservasi tadi, pada saat telurnya akan menetas, mereka bisa mengundang wisatawan untuk melakukan pelepasan penyu bersama gitu. Apa tantangan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menerapkan katakanlah kolaborasi di wilayah pesisir? Oke, kalau tantangan seperti yang kawan-kawan mahasiswa tahu kan, kita kan kayak ini luas nih wilayah perairannya, tapi kan sekitar 20% gitu kan. Nah, luas wilayah perairan kita, wilayah camping, kemudian juga dengan musim yang bukannya tidak menentu, musimnya menentu, bahkan jangkauan kita yang terbatas itu sangat tantangan untuk kita. Karena dengan luas wilayah laut yang segitu luasnya, personil kita di dinas ya ini cuma gini. Di dalam bidang ini kita cuma sekitar berapa? 20 enggak kan? Iya, nggak semua pengawasan ya? Ya. Jadi kita terbatas personil, sementara wilayah yang harus dibawa itu luas. Itu sih paling besar. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat kami ajukan pada masyarakat ini. Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak untuk memberikan penjelasannya. Kalau kita kurang kami mohon maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.